kasih. Pertama-tama juga saya berterima kasih untuk Mas Simon dan teman-teman yang memprakarsai pemeliharaan ingatan peristiwa Ngagel ini. Tentu ini masalah kata kunci ingatan itu bagi saya yang paling utama ya. Pertama-tama juga akan menjadi saya berterima kasih untuk Mas Simon dan mengabaikan teman-teman yang memprakarsai apa saja dalam pemeliharaan ingatan peristiwa dalam pemikiran kita, ide, gagasan, rencana, semuanya ini tak lepas dari ingatan. Apalagi di dalam pemaknaan hidup itu tidak lepas dari ingatan. Bahkan yang namanya agama, yang namanya ideologi, yang namanya filosofi, yang namanya apapun itu kebanyakan berbasis pada ingatan. Orang yang beriman ya orang yang selalu mengingat akan apa yang diyakini di dalam hidupnya dan selalu dijaga ingatan itu. Kalau ditanya tentang bagaimana sikap gereja pada waktu itu dan selanjutnya, sebenarnya ini agak sulit untuk dikatakan sebagai sebuah sikap institusi ya. Tapi lebih saya melihatnya sebagai orang-orang yang saya jumpai di dalam perjumpaan-perjumpaan kegerejaan dan apa yang menjadi ingatan mereka terhadap peristiwa ini. Memang pada waktu itu saya pas pagi itu tanggal 13 itu saya sedang di Dukuh Kupang. Jadi pagi-pagi pada waktu acara bersama Komisi Anak, lalu HP saya bergetar dan terus bergetar dan saya akhirnya menghentikan sesi dan saya coba untuk kok rasanya getar HP ini kok terus menerus, ada apa gitu. Dan ternyata berita Romo di Ngagel, gereja Ngagel ada bom, diberitahukan gitu. Maka saya coba untuk menghubungi Romo Purdo ya, sebagai pastor paroki pada waktu itu di Ngagel, tidak bisa dihubungi. Lalu beberapa pengurus DPP saya hubungi tidak bisa. Lalu akhirnya saya ada nomor istrinya salah satu pengurus DPP dan itu aktivis di pengelolaan poliklinik. Lalu saya hubungi ternyata bisa dan mengatakan benar dan suaminya sekarang sedang ada di sana dan tidak bisa dihubungi. Akhirnya saya memutuskan saya meninggalkan acara di Dukuh Kupang dan saya pinjam sepeda motor langsung meluncur ke lokasi dan pada waktu itu belum ramai, tapi memang di jalanan sudah ada orang-orang yang nonton begitu ya, melihat peristiwa itu dan sudah dipagari supaya tidak mendekat. Ada beberapa polisi sudah hadir dan saya masih bisa leluasa masuk ke lingkungan gereja dan saya masih melihat bagaimana daging berserakan di mana-mana dan kengerian yang tiba-tiba menerpa yang membuat saya seakan-akan lemas semua tubuh ini dan kesadaran yang seakan bertumbuh pada pertanyaan kenapa ya manusia mampu melakukan hal seperti ini. Ini yang pertama muncul pada waktu itu dan di layar komputer PC di depan saya ini saya juga sedang membuka video yang sempat saya memotret pada waktu saya baru datang dan belum ada larangan apapun dan saya masih leluasa memotret dan saya tidak mungkin akan mempublish foto-foto itu karena sangat mengerikan. Manusia mampu untuk melakukan seperti ini, tetapi juga ada manusia yang mampu berkorban
untuk keselamatan orang lain. Itu yang pertama-tama meluncur di benak saya. Maka sejak awal saya sudah menyimpulkan begitu, ini bukan peristiwa agama. Ini pertama-tama bukan peristiwa ideologi. Apa artinya agama? Apa artinya ideologi? Ketika subjek manusia itu tidak mampu untuk menggunakan otonomi yang dianugerahkan pada dirinya, maka pada waktu itu ini sebenarnya sebuah tragedi kegagalan manusia menggunakan otonomi subjektivitasnya. Itu yang menurut saya peristiwa ini belum sampai ke namanya ini tragedi kemanusiaan apa tragedi terorisme atau tidak, tapi ini adalah sebuah tanda fenomena betapa manusia ketika menjadi subjeknya tidak lagi otonom dalam memilih, menyikapi dan menyadari kemanusiaannya, sehingga ditentukan oleh aneka macam subjek-subjek lain yang atau kepentingan-kepentingan lain, sehingga mampu untuk mengalahkan kejernihan subjek dirinya dan melakukan hal-hal seperti ini. Itu yang pertama muncul gitu Pak Simon. Lalu yang kedua tentang gereja. Memang akhirnya beberapa saat kemudian ketika teman-teman aktivis sudah pada datang dan berkumpul di pastoran belakang dan ada teman Romo yang ini harus segera menghubungi Bapak Uskup. Bapak Uskup ini sedang ada di Kediri begitu. Pada waktu itu ada acara gereja di Paroki Santo Vincentius Kediri. Maka saya segera menghubungi ke Bapak Uskup dan memberitahu ini pasti sebentar lagi Bapak Uskup harus menyatakan sikap apa yang berkaitan dengan peristiwa bom baik di gereja Katolik maupun di gereja Kristen di Surabaya. Ya, memang secara spontan dia sebagai pimpinan bisa terasakan betul spontanitas sebuah kemarahan terhadap perilaku manusia yang tak berperi kemanusiaan karena berani untuk mengorbankan manusia lain. Ini yang nampak dalam pernyataan Uskup secara ofisial disampaikan di kamera TV pada waktu itu. Jadi kalau secara umum, lalu ini menjadi sebuah gerakan penyadaran bersama, sehingga akhirnya juga para romo dan umat mulai di parokinya masing-masing untuk mencoba mengekspresikan sikap iman. Apa? Maka lalu ada macam-macam reaksi spontan-spontan yang muncul, marah, dorongan kebencian, kekecewaan. Tetapi justru dari para korban yang adalah juga umat Katolik, itu yang justru mengajarkan sebuah pilihan sikap yang menunjukkan sebuah subjek yang sangat otonom di dalam menyikapi hidupnya gitu ya. Misalnya mendengarkan bagaimana kata pengampunan terhadap pelaku, lalu muncul lagi kasihan terhadap pelaku. Ternyata juga pelaku pun juga adalah korban. Dan ini yang menjadi wacana yang mulai menggerakkan banyak orang di kalangan gereja. Lalu mencoba untuk di kalangan para romo untuk saling sharing apa yang menjadi sikap ini. Ada yang eksplisit menunjukkan kepedulian dan solidaritasnya, ada yang tidak bisa melakukan apa-apa karena memang tidak bisa membayangkan peristiwa ini terjadi, atau membayangkan jikalau peristiwa itu terjadi
di gerejanya atau di rumahnya atau di mana dia berdiri. Itu yang sementara bisa saya sampaikan sejauh saya ingat pada waktu itu. Begitu Pak Simon. Baik, terima kasih Romo. Seingat saya dalam musyawarah pastoral Gereja Katolik ini juga ada efeknya juga ya Romo. Mungkin bisa diceritakan sedikit juga. Ya, rangkaian prosesnya itu panjang, tetapi bahwa akhirnya dari hasil musyawarah pastoral, betapa pentingnya gereja sebagai persekutuan himpunan umat beriman. Tidak ada artinya iman, tidak ada artinya beragama ketika tidak menjadi hadir sungguh bagi masyarakat. Itu lalu akan berkembang menjadi tema penting di dalam musyawarah pastoral keuskupan, sehingga akhirnya salah satu rumusan yang bisa di-sharingkan di sini adalah bagaimana gereja yang dewasa adalah gereja yang berakar sungguh di lingkungan-lingkungan kecil di tengah masyarakat, hidup bagi masyarakat, hadir di tengah masyarakat, dan menjadi bagian masyarakat untuk membangun masyarakat ini menjadi lebih baik. Itu baru namanya menggereja, begitu. Itu yang hasil akhir dari musyawarah pastoral yang menjadi komitmen Gereja Keuskupan Surabaya selama 10 tahun ke depan. Oke, terima kasih banyak Romo Didi. Ada beberapa hal yang sangat penting saya kira yang sangat membantu kita untuk merefleksikan peristiwa ini. Saya mencatat sekurang-kurangnya ada 2. Yang pertama adalah bahwa penting belajar justru dari para korban yang dengan kebebasan mereka itu memilih untuk mengampuni dan melanjutkan, memilih apa yang baik. Kemudian yang kedua, ini yang menarik, yang kemudian mendorong bagaimana memaknai iman, bahwa seorang yang hidup beragama atau beriman itu adalah orang yang harus berkontribusi juga bagi masyarakat. Oke, terima kasih Romo Didi.